Oke, baik. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang program simulink yang kami buat tentang sistem hidrolik sederhana. Sebelum mulai presentasi, kenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Devin Octavian Chandra, NIM 035. Nama saya Gizal Maulana dengan NIM akhir 011. Saya Ilmi Ramadhan Putra, NIM 065. Saya Naila Kita Octaviani dengan NIM 072. Oh. Baik, sekarang kita akan mulai presentasi. Di sini ada introduction sistem hidrolik sederhana. Sistem hidrolik sederhana ini adalah sistem mekanis yang menggunakan fluida bertekanan untuk mentransfer gaya yang menghasilkan gerak. Dalam sistem ini, fluida bekerja sebagai perantara untuk mengubah energi dari suatu bentuk, biasanya energi mekanik atau tekanan, ke bentuk lain, yaitu ada gaya, gerakan atau kerja. Di sini ada penerapan sistem rem hidrolik pada kendaraan. Tekanan dari minyak rem fluida hidrolik dikirim melalui pipa ke kaliper rem untuk menjepit cakram. Dongkrak hidrolik atau disebut hydraulic jack dengan mekanis menekan tuas fluida di pompa untuk menekan piston sehingga dapat menghasilkan atau mengangkat beban berat itu. Dan di sini lalu ada alat berat, ekskavator dan krain hidrolik. Fluida hidrolik digunakan untuk menggerakkan lengan atau bagian dari mesin. Dan di sini ada cara sistem kerjanya. Cara kerjanya yaitu simulink ini mempresentasikan bagaimana fluida dengan aliran tertentu, Q, melalui resistance R, menghasilkan tekanan atau P. Tekanan ini kemudian digunakan untuk menghasilkan gaya F yang mendorong sebuah benda dengan massa M. Dari gaya tersebut, sistem menghitung kecepatan, dan posisi benda sebagai responsnya. Selanjutnya, blok konstan memberikan nilai tetap sebagai input sistem. Misalnya, nilai debit fluida. Di simulasi ini, kami menggunakan blok konstan untuk nilai debit fluida. Jika ingin menggunakan blok lain untuk nilai debit fluida, supaya berganti-ganti, bisa dengan mengubah blok dengan step, rem, atau yang lain. Selanjutnya, blok gain. Gain di simulasi ini adalah untuk mempresentasikan perkalian dengan nilai konstan sesuai dengan persamaan fisik yang digunakan. Dalam simulasi ini, kami menggunakan 3 blok gain untuk menghitung tekanan, gaya, dan percepatan. Selanjutnya ada blok integrator. Blok ini menghitung integral dari sinyal input, berguna untuk mendapatkan kecepatan dan posisi dari percepatan. Untuk simulasi ini, kami gunakan integrator untuk pertama mengintegrasikan percepatan untuk mendapatkan kecepatan. Integrator kedua mengintegrasikan kecepatan untuk mendapatkan posisi. Output integrator pertama kecepatan, kedua posisi. Blok scope menampilkan grafik output dari sinyal yang masuk untuk memantau hasil perhitungan dalam bentuk visual. Dalam simulasi ini, scope ini digunakan untuk yang pertama, scope menampilkan grafik tekanan, gaya, kecepatan, dan posisi. Yang kedua, grafik ini membantu memverifikasi apakah sistem bekerja sesuai dengan teori. Formula, hubungan tekanan dan debit fluida, P sama dengan Q kali R. P, tekanan fluida, Q, debit fluida, R, resistansi hidrolik. Hubungan gaya dan tekanan, F sama dengan P kali A. F, gaya yang dihasilkan, P, tekanan fluida, A, luas penampang silinder hidrolik. Hubungan percepatan dan gaya, hukum Newton 2. A sama dengan F per M. A, percepatan benda. F, gaya total yang bekerja pada benda. M, massa benda. Kecepatan dari percepatan, integrasi pertama. V, kecepatan benda pada waktu T. A, percepatan benda sebagai fungsi waktu. Posisi dari kecepatan, integrasi kedua. X, posisi benda pada waktu T. V, kecepatan benda sebagai fungsi waktu. Sekarang kita akan masuk ke program yang ada di simulink. Oke, untuk program yang ada di simulink untuk sistem hidrolik sederhana itu seperti ini. Kami menggunakan satu blok gain untuk fluida untuk Q dan menggunakan satu blok konstan untuk Q dan 3 blok gain untuk menghitung tekanan, gaya, dan juga percepatan. Lalu menggunakan 2 integrator untuk menghitung kecepatan dan posisi, dan scope ini untuk menunjukkan grafik dari posisi ini.
Sekarang berawal dari blok konstan. Blok konstan ini untuk menginput nilai Q-nya. Q-nya di dalam sini Q-nya itu berupa 10 nilai konstan. Lalu nanti Q akan kita pakai untuk menghitung tekanannya itu P. Dengan menginput Q dikali R, Q-nya kan dapat dari konstan tadi. R-nya itu kita input di sini 100.000. Lalu dari situ nanti kita akan mendapatkan nilai tekanan. Dari tekanan kita akan menghitung nilai F-nya atau gaya. Nanti tekanan itu akan dikali dengan A, yaitu luas penampangnya. Luas penampangnya itu 0,005. Lalu nanti kita akan mendapatkan gaya. Setelah itu kita akan gunakan gaya untuk mencari percepatannya, yang nanti dia akan dibagi dengan massa. Masanya di sini tuh sebenarnya 1, cuman karena nggak bisa dibagi makanya dikali 0,1. Setelah dapat percepatannya, percepatan ini akan digunain untuk mencari kecepatan di blok integrator 1 dengan menggunakan rumus integral. Setelah kecepatan ditemukan, akan digunakan untuk mencari posisinya nanti. Untuk posisi nanti ada rumus integralnya juga, mirip kecepatan. Dari semua program ini akan menunjukkan grafik skop seperti ini, atau setengah parabola atau kurva naik ke atas. Kenapa dia bisa menunjukkan kurva naik ke atas ini? Karena hasil ini kan menunjukkan bahwa posisinya hasil dari integrasi dua ini, integrasi dari kedua integrator ini, dari percepatan acceleration ini, dan seiringnya meningkat dari waktunya karena percepatannya konstan. Kenapa dia berbentuk parabola itu? Karena percepatannya itu dihasilkan dari gaya konstan, dari berawal dari Q ini konstan, lalu tekanannya juga konstan, gayanya juga konstan. Maka kecepatannya, kalau di kecepatan akan menunjukkan nilai cenderung naik ke atas atau grafik yang naik ke atas. Bisa kita lihat ketika kita menambahkan skop bahwa kecepatan ini memiliki grafik yang cenderung naik ke atas terus. Nah, ini adalah grafik dari kecepatan. Lalu saat dimasukkan ke posisi, ke integrator posisi, dia akan berubah menjadi setengah parabola. Ciri-ciri grafik yang sesuai yang kami detail itu memang setengah parabola, meskipun ini angkanya. Oke, lanjut. Karena jadi dari program ini semuanya angkanya tetap bisa diganti dan akan tetap menunjukkan setengah parabola ke atas. Oke, baik. Sekian dari programnya. Oke, sekian dari presentasi kelompok 5. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata.